Salam jumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia edisi 9 Agustus 2022. Saudara dan saudari terkasih, hari ini bacaan Injil mengingatkan kita semua melalui perantaraan Yesus bersama dengan para rasul bahwa kita perlu memiliki pribadi sama seperti anak-anak, bahwa merekalah yang empunya kerajaan surga karena mereka memiliki hati yang tulus, hati yang murni, dan hati yang bersih. Bukan sifat kekanak-kanakan yang Yesus minta, melainkan sifat yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran. Para murid bertanya bahwa siapakah yang akan menjadi pemimpin atau menjadi besar di antara mereka. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hendaklah seorang memiliki hati sama seperti anak-anak, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Memiliki hati perilaku sama seperti anak-anak berarti kita memiliki watak, sifat, karakter yang mengandung kejujuran, kebebasan, bahkan penuh dengan sukacita. Kita diminta sebenarnya untuk menjadi pribadi yang senantiasa terbuka dan berpasrah kepada kehendak Allah. Tentu dalam kehidupan keseharian kita ditantang, kita diuji, bahkan kita diperlihatkan dengan berbagai macam situasi yang terkadang membuat kita sendiri merasa kita lebih besar daripada yang lain. Tentu Tuhan memberikan kepada setiap orang tugas, tanggung jawab, bahkan talenta masing-masing. Nah, dengan talenta itu Tuhan memberikan juga kekuatan agar kita mampu melaksanakannya. Nah, kita tidak perlu untuk mengatakan kepada orang lain kita lebih besar atau lebih baik daripada mereka. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan mempersiapkan semua orang untuk menjadi besar di tempatnya masing-masing. Apapun tugas, apapun pekerjaan kita, apapun situasi dan keberadaan kita, Tuhan tahu tempat yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan meminta kepada kita untuk mempersiapkan diri dengan hati yang jujur, hati yang tulus, hati yang bersih, bahkan hati yang penuh dengan sukacita. Sehingga Injil Matius menegaskan kembali kepada kita bahwa pengalaman di mana seorang gembala menemukan seekor yang hilang itu, dia bersukacita sambil memikulnya di bahu. Itu berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengalami berbagai macam tantangan dan cobaan. Disitulah kita diuji, dan ketika kita berhasil melewati semua persoalan-persoalan itu, kita akan mengalami suasana kebahagiaan dan sukacita. Bersama-sama dengan Tuhan kita memikul setiap kebahagiaan kita, dan kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Saudara dan saudari terkasih, bacaan Injil hari ini dengan jelas menegaskan kepada Anda dan saya bahwa kita perlu memiliki hati yang jujur, hati yang tulus, dan membuka diri terhadap kehendak Allah. Tentu setiap kehendak Allah kepada setiap pribadi berbeda-beda, tetapi kita perlu untuk mengenal kehendak Allah dalam diri kita, dalam doa dan keheningan. Kita dipanggil bersama-sama sebagai orang Katolik yang baik. Allah mempersiapkan kita. Allah memperlakukan kita sama seperti putra dan putrinya. Kita perlu membuka diri lagi, melihat di mana kehendak Allah dalam kehidupan kita, agar setelah kita menemukan kehendak Allah, kita menjadi bersukacita, menjadi berbahagia dalam tugas dan pelayanan kita.
cobaan, rintangan, dan tantangan menjadi sebuah alasan kita diuji agar tetap setia kepada Allah dalam tugas dan karya kita masing-masing. Tentu kita perlu untuk membedakan mana hal yang datang dari Allah dan mana hal yang datang dari setan. Kita bersungguh-sungguh dalam hati kita dengan doa yang tulus agar setiap doa-doa kita, kehendak-kehendak kita menjadi kekuatan bagi kita. Agar setiap hal yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, penuh kejujuran, dan pada akhirnya kita mengalami sukacita yang berlimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga hari ini menjadi rahmat, berkat, dan damai dalam diri Anda dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.